karena tadi terjadi error, jadi di komputer di restart. Kita akan lanjutkan untuk Ethernet 4. Ini seharusnya adalah wireless LAN, kita gunakan saja ini. Kita akan mengkonfigurasi yang seperti ini. Jadi untuk Ethernet 4 kita akan menggunakan IP, kita tambahkan IP address 192.168.20.1. untuk networknya bisa kita isi, bisa tidak, dan interface-nya pada Ethernet 4. Kita apply, kita OK, dan karena di Ethernet ini juga ada DHCP, maka kita akan membuat juga DHCP wireless interface-nya terempat. Poolnya karena kita belum tambahkan, ya kita biarkan dulu seperti ini. Oke. Kemudian kita buat poolnya, ini pool wireless, IP address-nya 192.168.20.10 sampai 192.168.20.50. 10 non. Oke. Jadi untuk Ether 4 kita tambahkan address pool to wireless. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak akan menggunakan pengaturan seperti pada soal, karena kita terkendala dengan lisensi yang ada di MikroTik OS ini. Yang seharusnya kita gunakan adalah lisensi untuk lisensi tingkat 3, tapi yang ada pada kita saat ini yaitu lisensi 0, level 0 ya. Jadi lisensi ini levelnya 0. Ini tidak bisa, ada beberapa konfigurasi yang tidak bisa kita lakukan. Yang untuk soal ini seharusnya kita menggunakan router OS dengan lisensi 3, level 3. Tapi tidak apa-apa, kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Setelah kita melakukan konfigurasi seperti ini, kita akan mengaktifkan LAN 1, Ethernet 1 itu untuk penggunaan sebagai gateway kita ke internet. Jadi kita harus membuat pengaturannya. Jadi kita akan membuat pengaturan gateway. Dan di sini pada sesuai soal kita akan melakukan konfigurasi routing statis untuk menghubungkan jaringan yang ada di jaringan di Ethernet 234 tadi. Di sini Ethernet 2 dengan VLAN-nya siswa, Ethernet 3 VLAN guru, dan Ethernet 4 yang untuk wireless. Kita akan hubungkan menuju ke Ethernet 1 sebagai gateway-nya. Jadi untuk ini kita harus menambahkan alamat IP pada Ethernet 1. Jadi alamat IP kemudian address, ini address listnya ada sudah. Kemudian kita tambahkan alamatnya sesuai dengan pengaturan yang ada di jaringan kita. Jadi kita akan membuat pengaturannya.
lihat di sini, ini untuk jaringan yang ada di sini itu gateway-nya adalah 192.168.31 ya. Jadi untuk addressnya kita akan menggunakan sesuai dengan alamat network yang ada di dalam jaringan kita, itu 192.168.30. Untuk alamatnya kita gunakan ini sebagai contoh saja, karena ketika kita akan mengkoneksikan ke jaringan yang lain, ketika ada alamat IP yang sama maka akan terjadi IP konflik yang mengakibatkan pengaturan yang ada di dalam router OS ini tidak bisa berfungsi. Jadi komputer yang terkoneksi di router OS tidak akan terkoneksi ke internet. Jadi supaya kita seragam, kita 3 networknya, kemudian alamat IP-nya kita sesuaikan saja dengan angka 1, 1, kemudian sesuai dengan nomor absen. Jadi misalnya saja ini ada bukan contoh untuk siswa yang akan melakukan ujian dengan nomor absen pada hari itu nomor 25. Oke. Dengan netmasknya 24. Oke, networknya adalah namanya 92.168.30. Ya, ini interface-nya. Oke. Jadi ini interface 1 sudah memiliki alamat IP, dan kita akan menambahkan rute. Ini kita tutup dulu supaya mudah. Address seperti ini sudah ada. Kemudian alamat, kita akan membuat routingnya, routes. Jadi IP, kemudian kita tambahkan routes ya. Ini routing yang sudah terisi secara otomatis. Dari sistem ketika kita menggunakan kita mengisi alamat IP yang tadi. Lihat dulu ini. Jadi kita ulangi IP, kemudian routes. Kita akan menambahkan routing status. Routing statusnya kita tambahkan adalah seperti ini. Destination address. Jadi untuk alamat destinasinya ini pertama yang 192.168.20.0/24. Dengan gateway-nya adalah router yang tadi, router atau gateway yang menuju internet. Ini kita pakai 92.168.31. Oke, ini kita tambahkan routing status untuk alamat networknya ini. Gateway-nya adalah 192.168.31, dapat dijangkau melalui Ether 1. Begitu juga dengan untuk network 40 dan network 60. Kita akan tambahkan gateway-nya. Oke.
Jadi ini sudah ada. Kita lihat routingnya statis, ada 3 jaringan yang sudah kita tambahkan routing secara statis. Oke. Oke, kemudian kita akan mencoba dulu konfigurasi yang sudah kita buat. Kita keluar dulu dari pengaturan ini, exit, kemudian kita akan shutdown router OS kita, HCP shutdown. Kemudian kita akan membuat pengaturannya di sini untuk network. Ingat, untuk adapter 1 itu kita tadi menggunakan host only adapter. Jadi kita pada saat ini kita akan ganti dengan bridge adapter. Oke. Ya, jadi supaya kita dapat mencoba router OS yang sudah kita install dan konfigurasi tadi, kita akan melakukan instalasi sistem operasi lainnya sebagai klien. Jadi di sini untuk contoh kita gunakan Windows 7 64 bit. Bisa saja menggunakan Windows 10, Windows 10 atau Debian dalam mode GUI, itu terserah pilihan masing-masing. Jadi untuk instalasi klien nanti akan dipercepat.